Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Baik, buat antum semua ya yang ada di rumah atau bagi siswa asrama ya yang ada di ruangan. Baik, jumpa lagi dengan Ustadz ya. Kita hari ini masuk ke pertemuan kedua atau pertemuan terakhir di materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan ya. Ustadz harapkan buat antum semua ya, baik yang ada di sini ya untuk anak asramanya ya, buat Andrian, Seto, dan yang di rumah tetap semangat ya. Kita berdoa semoga musibah atau ujian ini segera berakhir sehingga kita dapat lagi normal belajar ya di sekolah. Amin. Oke. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang jaringan epitel dan jaringan ikat ya. Ini sekedar mengulang sedikit bahwasanya jaringan pada hewan itu terbagi menjadi 4 ya. Di bagian pertama ya, lembar pertama, jaringan pada hewan itu dibagi 4, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, kemarin untuk jaringan ikat kita udah bahas sampai jaringan ikat longgar sudah, ikat padat sudah, jaringan tulang, lemak, limpa udah. Tinggal jaringan limpa belum ya. Tinggal hari ini kita akan lanjut mulai tentang jaringan ikat darah. Ya, jaringan ikat darah. Kemudian kita akan bahas tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas apa itu jaringan epitel ya. Apa itu macam-macam jaringan epitel sudah kita bahas, jaringan ikat juga sudah kita bahas ya. Nah, untuk memperhemat waktu kita langsung masuk ke jaringan darah. Semua buka jaringan darah, lihat kalau yang di rumah lihat ya, lihat PowerPoint yang ada di layar. Nah, untuk yang hadir coba lihat jaringan darah. Baik. Nah, jaringan darah ini merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi. Coba lihat ya, nampak udah yang hadir jaringan darah lembar-lembar kedua ya, dari bawah, dari belakang. Dan oke. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi. Arti terspesialisasi artinya fungsinya sudah khusus ya, sudah khusus. Terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah ya dengan matriks cair atau plasma darah. Ini dia. Jadi jaringan darah itu jaringan ikat, merupakan jaringan ikat pada hewan ya, yang dia sudah terspesialisasi. Arti terspesialisasi di sini sifat fungsinya sudah khusus, yaitu sebagai tempat sel-sel darah dan matriks cair atau plasma darah. Nah, jadi sebenarnya darah itu terbagi menjadi dua bagian jaringan darah itu. Ada sel darah, ada plasma darah. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat ya, penyusun jaringan darah. Lihat, penyusun jaringan darah itu sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Ada plasma darah, ada sel darah. Sel darah di sini itulah ya, ada eritrosit, ya, sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Nah, seperti itu. Itu ya yang situ fotokopian ya, jadi agak nggak nampak ya, bisa dilihat yang aslinya. Nah, lihat ya. Nah, jadi jaringan darah itu terdiri atas ada namanya plasma darah, lalu ada sel-sel darah yaitu eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Nah, ini penyusun jaringan darah. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di darah ya, ini ada di gambar itu ya. Ini pembuluh darah ya, pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu pecah, maka di dalamnya itu terdapat penyusun darah tadi. Ada plasma darah ya. Nah, plasma darah itu isinya apa aja? Plasma darah kan cairan darah ya. Cairan darah terdiri atas air. Jadi di darah kita itu juga ada air, ada albumin,
yang fungsi sebagai osmoregulator, ada globulin ya sebagai antibodi, ada fibrinogen ya berperan dalam proses pembekuan darah ya. Nah, itu plasma darah. Jadi plasma darah itu cairan darah. Jadi darah juga memiliki bagian yang cair. Nah, bagian cair itulah terdiri dari air, albumin, globulin, dan fibrinogen. Jadi kalau bisa kita lihat di gambar yang warnanya agak kuning ya, nah itu plasma. Jadi di dalam plasma itu, nah itu terdapatlah air, albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, baru ada sel-sel darah juga di dalam darah kita. Nah, ada eritrosit ya, atau sering disebut dengan sel darah merah. Nah, eritrosit ini mengandung hemoglobin. Nah, dengan adanya hemoglobin sehingga sel darah merah ini berfungsi mengikat oksigen ya, mengikat oksigen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada leukosit, sel darah putih ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai antibodi ya. Jadi sel darah putih atau leukosit itu antibodi. Jadi kalau ada dilihat di gambar dia, nah kalau sel darah merah itu bentuknya dia bulat gitu ya, oval gitu ya, agak ada cekungan. Kalau leukosit atau sel darah putih bisa kita lihat ya, yang white blood cell itu ya, yang warna apa ya, biru. Nah itu antibodi ya, dia memakan kuman dan zat asing yang masuk dalam tubuh ya, kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dibunuh ya oleh sel darah putih. Nah itu ya, jadi Allah ciptakan sel darah putih untuk antibodi di dalam tubuh kita. Kemudian ada namanya trombosit ya, atau keping darah juga ya nama lainnya. Ini fungsinya sebagai pembeku darah ya, membantu proses pembekuan darah. Ya ini penyusun jaringan darah. Ya, jadi apa yang terjadi kira-kira kalau sel darah merahnya sedikit? Nah, coba Seto, jika sel darah merahnya sedikit, kira-kira apa yang terjadi ya? Sel darah merah sedikit, lemas ya, lemas. Kenapa bisa lemas? Lemas, kekurangan oksigen ya. Nah, karena pada saat sel darah merahnya sedikit, eritrosit sedikit, itu badan tuh lemas, pusing, lesu, malas beraktivitas ya. Nah, itu karena memang kadar oksigen yang masuk ke dalam darah itu sedikit, lemas ya. Nah gitu. Sebaliknya kalau sel darah merah tinggi, apa yang terjadi ya Brian? Darah tinggi ya. Darah tinggi jadinya. Tensi, apa namanya? Hipertensi ya. Nah gitu ya. Buat yang di rumah juga perhatikan ya. Nah seperti itu. Nah lain halnya dengan leukosit. Leukosit kalau dia rendah, ya jelas fungsi leukosit kan dia membunuh kuman ya, zat asing. Pada saat sel darah putih itu rendah dalam tubuh, maka tubuh kita tuh rentan kena penyakit, infeksi ya. Apalagi kalau ada luka lalu susah sembuhnya, mudah apalagi ditambah lagi ada penyakit misalkan gula ya, diabetes. Nah ya biasanya kalau diabetesnya apa itu dia mempengaruhi produksi sel darah putih dia. Maka pada saat gula darah naik, produksi sel darah putih turun biasanya. Nah sehingga kalau luka itu susah, nah ya sembuh dia. Nah seperti itu ya. Nah ini berhubungan dengan jaringan darah. Tapi kalau leukosit asal sel darah putihnya tinggi, ini bahaya juga. Apa coba? Kalau sel darah putih tinggi apa yang terjadi? Ini, ayo, Adrian tahu? Seto? Nah, ini bahayanya dia bisa menyebabkan penyakit leukemia, kanker darah, kanker kulit, ya. Nah, buat ibu mah. Jadi memang dia nggak boleh kurang, nggak boleh berlebih, ya. Nah, leukosit itu berbahaya dia kalau dia rendah ya, rentan kena penyakit tubuh kita, infeksi ya, mudah kena serang penyakit karena memang dia sebagai antibodi. Apalagi fungsi darah itu sebagai alat transportasi dia, lalu lintas dia, karena dia nanti mengambil oksigen dari luar dibawanya ke seluruh tubuh, kan gitu. Waktu kita SMP pernah kan, baru habis itu balik lagi dikeluarkan CO2, kan fungsi oksigen untuk membakar ya.
buat yang di rumah, kita udah tahu bahwasanya oksigen itu kita hirup ke dalam tubuh kita, fungsinya untuk apa? Pembakaran ya, membakar zat-zat makanan yang kita makan. Nah, setelah dimakan terjadilah proses, kemudian proses sisa pembakaran itu CO2, ya kan? CO2 itu dibuang lagi, kita buang. Nah, seperti itu. Jadi dia transportasi dia. Ya, kalau kita lihat di sini ada fungsi darah ya, membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon dan sisa metabolisme. Kemudian mencegah infeksi dan memerangi kuman. Nah, jadi pada saat darahnya bermasalah, apakah mungkin sel darah merahnya atau sel darah putih, ini sangat berbahaya, ya, karena dia sebagai alat lalu lintas. Nah, sempat yang dibawanya itu mengandung bakteri, mungkin ya, mengandung virus, oksigennya, ya kan. Nah, tiba-tiba sel darah putihnya mungkin rendah. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa apa? Nah, kena COVID gitu ya. Nah, karena memang seperti itu dari darah. Nah, ya kan. Nah, bisa diterima nih ya. Oke, jadi mana tahu nanti di ujian ditanya, nah, apa yang terjadi jika sel darah merahnya rendah? Apa yang terjadi jika sel darah merahnya tinggi? Atau sel darah putihnya rendah ya? Rendah jelas, intinya kita ingat sel darah putih atau leukosit itu membunuh kuman penyakit, ya, antibodi, zat-zat asing. Nah, seperti itu. Pada saat dia rendah, nah, tubuh kita akan rentan kena infeksi, penyakit, rentan, mudah ya. Tapi kalau tinggi juga bahaya. Bahaya, apa penyakit yang bisa? Ini bisa kanker darah, leukemia, dan kanker kulit, ya. Nah, seperti itu. Apa sih yang bisa menyebabkan sel darah putih meningkat gitu ya? Ini stres, emosional, ini bisa. Ya, orang-orang yang stres, yang emosional tinggi, terkadang bisa dia mudah sel darah putihnya meningkat, ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini coba yang di rumah ya mudah-mudahan bisa paham ya. Di yang hadir nih dua orang nih, Seto sama Adrian, bisa ya? Oke, jadi dalam darah kita itu kalau pembuluh darah itu pecah, di dalamnya itu ada penyusun-penyusun darah tadi ya. Nah, ada bagian yang cair, itulah plasma darah. Nah, seperti itu ya. Plasma darah itu di dalamnya ada air, albumin, globulin, fibri. Oke, baik. Kemudian berhubungan dengan jaringan ikat ya, ini yang terakhir, jaringan limpa. Ya, jaringan limpa. Nah, jaringan limpa ya merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limpa terdapat pada organ-organ limpa seperti timus, tonsil, dan limpa itu sendiri ya. Oke, jadi jaringan ikat kemarin kita udah bahas jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, tulang sejati, dan hari ini sudah kita sempurnakan pembahasan tentang jaringan ikat, yaitu jaringan darah dan limpa. Baik, sekarang kita lanjut. Sekarang sudah pukul 11.29 lebih kurang ya. Oke, kita masuk ke jaringan otot. Jadi dari jaringan pada hewan ini ada dua bagian lagi. Ini pertemuan terakhir akan kita selesaikan pada hari ini. Jaringan otot ya. Yang di rumah tetap semangat, diperhatikan ya, jaringan otot. Nah, otot itu apa coba? Otot apa sih itu? Otot apa kira-kira otot itu? Adrian, otot apa otot itu? Otot daging ya, otot daging. Nah, otot itu daging ya. Nah, jaringan otot ya, lihat ya, jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Coba bayangkan kalau kita ini nggak ada otot, nggak ada daging, tulang aja yang ada, itu nggak bisa gerak. Nah, makanya otot itu dibilang alat gerak aktif. Jadi, nah seperti itu juga ya. Nah, atau jantung itu ototnya ada. Kalau nggak ada otot, nggak bisa bergerak jantung. Ya, lambung ada ototnya. Nah, ini akan kita bahas nanti jenis-jenis otot ya. Nah,
Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot itu ada serat-seratnya. Kalau kita lihat daging ya, baru-baru ini kita kurban lihat dagingnya itu ya. Beda bentuk tekstur daging yang ada di pahanya atau yang ada di mungkin di jantung atau mungkin di lambungnya, di lambung ya, kita lihat ya. Beda bentuknya, teksturnya. Nah, lihat bagaimana sih cara kerja otot? Ya, otot. Nah, sebenarnya cara kerja otot itu dia dengan dua cara, kontraksi dan relaksasi ya. Kontraksi dan relaksasi. Kontraksi memendek, relaksasi memanjang. Jadi misalkan coba contoh simpel ini ya, yang dikatakan kontraksi itu mendek dia. Ini cara kerja otot yang di sini ya. Otot apa namanya? Ini apa? Lengan ya. Nah, dia berkontraksi. Kalau dia mau digerakkan ini tulang, ya dia harus kontraksi, mendek. Kalau mendek aja nggak ada relaksasi, ya gini aja dia, relaksasi, manjang dia, ya. Nah seperti itu dia. Jadi kontraksi, relaksasi. Jadi cara kerja otot itu dua, kontraksi, relaksasi. Kontraksi artinya memendek, ya, memendek. Jadi ya kita mau menggerakkan mungkin otot yang ada di paha gitu ya, dia harus berkontraksi dan berelaksasi, memendek, memanjang, ya. Nah seperti itu. Oke, nah itu ya. Dengan bantuan protein aktin atau filamen halus, ya, kemudian protein miosin atau filamen kasar, ya, ATP ini energi dan ion kalsium, ya. Jadi cara kerja otot itu dengan kontraksi dan relaksasi, ya. Nah ini harus dipahami. Jadi kerjanya memendek, memanjang. Nah, bisa dipahami? Bisa ya, buat yang di rumah. Nah, Ustadz Arab juga bisa dipahami ya. Ini simpel, kita rangkum ya, yang penting-penting. Nah, berbicara tentang jaringan otot, maka jaringan otot juga diklasifikasikan. Nah, dibagi tiga ya. Jaringan otot itu dibagi tiga. Ada otot polos, ada otot lurik atau dibilang juga otot rangka, dan ada otot jantung. Ya, ini masya Allah ya, subhanallah, Allah ciptakan ini ya, sempurna. Jadi Allah ciptakan makhluknya betul-betul dengan sempurna, ya, sempurna. Nah ya, nah otot polos. Jadi sebenarnya jaringan pada hewan ini hampir sama dengan manusia ya. Lihat otot polos. Otot polos itu bentuknya gelendong dengan inti di tengah. Bekerja tidak sadar, secara tidak sadar. Diperintah mau nggak diperintah dia terus bekerja. Ini otot polos, ya. Nah, dan tidak mudah lelah dia, tidak mudah lelah. Contoh otot polos ini di mana? Otot yang terdapat pada usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, organ dalam dan organ tubuh lainnya. Ya, nah ini. Jadi otot polos ini kerjanya tidak sadar, ya, di lambung, ya, lambung terus mengunyah dia, terus dia mengunyah. Nah, mau dibilang diam juga puasa, mau nggak puasa, mau kosong, ada yang dikunyah, ada nggak dikunyah, lambung terus. Makanya kalau sempat kita mungkin ini nggak puasa ya, biasanya udah makan, telat makan. Nah tiba-tiba waktunya biasanya lambung itu ada yang digesek, dikunyah, tiba-tiba kosong, saling bergesek kan, ini kadang-kadang jadi buka lambungnya kan, naik pula asam lambungnya. Pada saat kosong asam lambung meningkat, asam jumpa luka mungkin pada dinding lambung, jadi pedih, perih, ya kan. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa kita tidur juga lambung terus kerja, ya. Nah seperti itu. Usus, ya, pembuluh darah tetap ngalir. Nggak bisa sekarang tidur diam dulu, nggak bisa. Nah ini otot polos, otot yang terdapat di dalam organ-organ bagian dalam tubuh kita nih, ya. Jadi otot polos ini biasa di dalam situ. Coba kalau kita ambil lambung, sekali lambung atau usus, kita tengok itu, ya. Dia itu kalau kita lihat bentuknya dia kayak ada gendong-gendong dia di lambung itu. Ya kalau kita pegang gitu kan, kayak ada gendong-gendong. Beda dia bentuk ototnya. Nah, lalu yang kedua otot lurik atau otot rangka. Dikatakan otot rangka karena dia memang nempelnya di rangka. Kalau otot polos itu di organ-organ dalam tubuh kita dia ya. Nah, kecuali jantung ya. Kalau otot lurik ini dia menempel di rangka kita nih.
Ini semua yang nempel menutupin tulang-tulang kita nih, ini semua namanya otot lurik. Ya, yang membalut tubuh kita ini semuanya otot lurik. Bekerja secara sadar. Bisa nggak ini? Ini karena otak Ustadz bilang gerak. Kalau nggak disuruh gerak, diam aja ya dia nggak bergerak. Ini otot lurik, bekerjanya secara sadar. Kalau nggak diperintah ya diam aja. Tidur ya tidur, ya kan? Nggak jalan-jalan kakinya, seperti itu ya. Nah, ini otot lurik atau disebut juga rangka. Ya ini dia contohnya otot yang menempel pada tulang daging semua ini. Nah, coba lihat dagingnya itu, tulang daging. Kalau kita lihat dia bentuknya itu silinder. Kalau kita lihat kadang-kadang ada yang dia agak manjang dia, model gitu dia. Kita tengok dia agak-agak ada silinder ya, silinder bulat gitu dia. Tapi padat dia. Nah, itu dia berarti itu termasuk jaringan ikat padat ya. Kan ada yang longgar gitu, ada padat. Nah, beda dia ya. Otot yang ada apanya beda-beda. Beda lagi otot lurik yang ada di daerah paha di mana itu agak beda ya. Teksturnya juga beda. Itu berkaitan dengan jaringan ikat tadi. Ya, jaringan ototnya juga tidak terlepas dengan jaringan ikat. Ada yang longgar, ada yang padat gitu ya. Oke. Kemudian otot jantung. Berarti otot jantung. Nah, otot jantung ini sama dengan otot polos cara kerjanya. Tidak sadar. Tapi dia berbeda. Kenapa dibedakan dia? Nggak dibilang otot polos juga, kan dia organ dalam. Beda karena teksturnya yang juga sedikit beda. Ya, berbentuk silinder. Ya, berbentuknya silinder dia. Kalau otot polos gelembang, kalau otot jantung silinder panjang. Nah, cara kerja juga tidak sadar. Jantung mau kita tidur, mau kita bekerja, dia tetap terus berdetak. Maka dikatakan tidak sadar. Oke, sampai di sini ada masalah? Adrian, Seto? Kalau ada yang mau ditanya, ada kira-kira Adrian? Hah? ATP itu energi. Ya, energi ya. Itu energi ya. Kita untuk bergerak ini ya juga butuh energi, organ-organ dalam tubuh kita ya. Itu energi ATP. Lambung tetap bekerja? Tetap bekerja. Dia makanya tadi karena mau dia tidur, mau dia puasa, dia tetap terus bekerja. Maka terkadang bangun tidur ada sisa metabolisme mau apa, karena pada saat itu dia juga bekerja. Ya, bekerja. Maka dikatakan ototnya otot polos, tidak sadar. Dia terus bekerja. Tidak ada isi dalam lambung kita, dia terus bekerja. Sama kayak otot jantung. Tidak sadar. Jadi mana tahu nanti ditanya di ujian, jelaskan perbedaan otot polos, lirik, jantung. Udah tahu ya? Otot polos dan otot jantung tidak sadar, otot lirik sadar. Atau tuliskan, sebutkan di mana letak otot polos, lirik atau otot polos di organ dalam, lambung, usus, kantong kemih, rahim ya. Nah, kalau rangka simple, semua yang menempel pada tulang rangka kita itu otot lirik. Sedangkan kalau di jantung, otot jantung di mana? Ya jelas dia di jantung. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Di jam berapa nih? Oh, kayaknya ini habis itu kita bisa diskusi-diskusi. Oke. Otot sistem saraf pusat. Nah, sekarang kita masuk jaringan saraf. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian atau materi terakhir dari jaringan pada hewan, yaitu jaringan saraf. Oke, lihat. Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Ini jaringan saraf, ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada struktur sel saraf, ya. Struktur sel saraf bisa dilihat ya. Nah, struktur sel saraf. Nah,
fungsi-fungsinya ya. Ini ada dendrit, itu menerima rangsangan. Ya, artinya kalau kita ini dalam tubuh hewan atau dalam tubuh kita sendiri itu banyak sel sarafnya ya, sel sarafnya banyak. Makanya cepat kerjanya. Ini semua mengandung sel saraf di dalam tubuh kita ya, yang semuanya akan sampai ke saraf pusat sendiri. Saraf pusat itu adalah otak. Nah, seperti itu ya. Nah, ada dendrit, fungsinya menerima rangsang. Badan sel sendiri fungsinya memproses rangsangan. Akson, ya, akson bisa dilihat yang mana akson, bisa dilihat ya. Akson itu menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Nah, sinapsis sendiri itu adalah meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat ya, ada sinapsis, ya. Nah, akson, kemudian ada selubung myelin, ada sel sakwan, ya. Nah, jadi coba lihat yang di bawah, yang A, struktur neuron pada manusia atau vertebrata, ya. Ini juga sebenarnya pada hewan sama ya, cara kerjanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini rangsangan, jadi tadi ya, dendrit kan fungsinya menerima rangsangan, ya. Coba perhatikan gambarnya, dendrit fungsinya menerima rangsangan. Nah, setelah itu rangsangan akan diproses, ya, diproses. Ini ada badan sel, ya, di badan sel karena mengandung ada nukleus, ya, diproses. Setelah itu akan diteruskan akson. Akson menghantarkan rangsangan menuju sinapsis, ya, Adrian. Jadi akson, jadi setelah diterima rangsangan dari dendrit, ya, diterima, kemudian diproses oleh badan sel, di dalamnya ada nukleus, baru hasil yang sudah diproses akan diteruskan melalui akson, ya, akson. Nanti ini kan ada selubung myelin, ya, dia terus nanti akan sampai ke sinapsis. Makanya kalau akson tadi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Nah, sinapsis itu fungsinya meneruskan rangsangan, nanti dari sinapsis akan diteruskan lagi ke sel saraf berikutnya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang A ya, struktur neuron itu dia. Ada sel saraf yang satu, ya, yang kotak putih ya. Ada sel saraf yang pertama, kemudian ada sel saraf berikutnya, terus ada sel saraf ketiga, keempat, seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak mana sih cara kerja sistem saraf? Lihat ya, tapi sebelum kita menjelaskan tentang cara kerja sistem saraf, lihat macam-macam jaringan saraf. Lihat ya, macam-macam jaringan saraf. Ada saraf sensorik. Ya, saraf sensorik ini saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor. Reseptor itu artinya alat indera. Alat indera itu bisa kulit, mata, terus apa lagi? Hidung, ya, telinga, ya. Nah, jadi saraf sensorik dia mengirimkan rangsangan dari reseptor atau alat indera menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat di sini adalah otak, ya, itu saraf sensorik. Jadi saraf sensorik menerima rangsangan dari alat indera, bisa itu hidung, telinga, ya, mata, lidah, kulit, menuju otak. Nah, kemudian saraf interneuron. Ini saraf penghubung antara saraf konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik. Nah, kemudian ada saraf motorik. Saraf motorik itu saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat, ya, menuju ke otot. Jadi kalau saraf motorik itu dari otak diteruskan dia ke otot. Jadi semuanya ini sebenarnya, tapi Masya Allah kerjanya nggak lambat. Pada saat kita dicubit, kira-kira kita ngerasakannya lama nggak? Dicubit mungkin 2 menit atau beberapa menit baru sakit, enggak? Baru, enggak. Seperti itu, Masya Allah, luar biasanya cara kerja sistem saraf, cepat dia. Jadi pada saat kita dicucuk, ini yang menerima rangsangan kan kulit, ya, kulit sebagai reseptor menerima rangsangan, ya. Nah, baru nanti itu diproses oleh otak. Oh, sakit. Tahu dari mana sakit? Karena otak merespon sakit baru. Tapi seperti cepatnya, ya. Nah, seperti itu. Atau kita makan pedas, kita tahu ini pedas dari mana.
Nah, karena memang waktu kita mungkin dulunya kecil, waktu kita makan sesuatu pedas gitu ya, pedas. Mungkin kita lihat, mungkin orang tua kita pedas, lalu itu terekam di otak. Oh, kalau seperti itu pedas. Maka pada saat dia menyentuh lidah, langsung informasi itu dibawa ke otak, otak udah terekam. Ini pedas, maka langsung pedas. Ustadz bisa kenal, ini Adrian, ini Seto, karena pada saat mata menerima rangsangan, ini Seto masuk, tersimpan. Pada saat Ustadz lihat, Seto cepat, tanpa mikir waktu mata menerima rangsangan, kecuali otaknya bermasalah, terganggu ya. Kayak ada beberapa file yang hilang, terganggu, jadi wah lupa. Nah seperti itu ya. Nah makanya cara kerja saraf itu ada dua. Makanya sarafnya berhubungan dengan gerak ya, gerak. Makanya ada dua, ada gerak sadar, ada refleks ya kan. Pernah dengar nggak ini waktu di SMP? Gerak refleks, gerak sadar, Adrian? Pernah. Itu kayak mana? Kalau gerak sadar kayak mana dia? Sadar. Gerak sadar itu prosesnya rangsangan, dari rangsangan dibawa ke saraf sensorik. Dari saraf sensorik itu dibawa ke otak. Nah, baru otak meneruskan ke saraf motorik. Barulah terjadi kerja. Artinya saraf motorik itu meneruskan rangsangan dari otak menuju ke otot. Terjadilah gerak aksi. Nah, pada saat kita mau menulis, itu karena memang pertama telinga menerima rangsangan dulu. Mungkin dari guru, sekarang tulis. Masuk ke telinga, ini sebagai reseptor alat indera, kemudian dibawa ke otak. Itu diperintahkan. Otak dengan cepat nyuruh tangan gerak nulis. Paham? Jadi pada saat telinga bilang tulis, dibawa ke otak, tapi otak merespon, nggak usah tulis, ya dia diam aja. Maka ada siswa juga kalau apa dia menulis, nggak respon. Ya karena otaknya nggak bilang, oh dia lah, nggak usah, gitu. Nah itu gerak sadar, ya. Jadi proses ini kan tadi kita udah lihat ada sistem saraf, ada saraf sensorik. Saraf sensorik itu dari sistem saraf, bagian saraf, jaringan saraf yang meneruskan rangsangannya dari reseptor menuju saraf pusat. Tuh ya, jadi ini, jadi pada saat ini dipukul, langsung kita tahu ini geli, sakit atau apa langsung kan, karena kan langsung dia dibawa ke otak. Baru otak merintahkan lari gitu, ya baru kita lari. Aduh, pada spontan dulu bilang aduh, refleks apa gitu ya. Kalau gerak tidak sadar, dia nggak dibawa ke otak. Rangsangan datang ke salah satu reseptor ya, alat indera kita. Begitu dia datang, itu rangsangan informasi itu nggak dibawa ke otak, tapi dibawa ke saraf interneuron atau saraf penghubung. Baru langsung dia ke motorik, ya. Jadi dia pada saat dipukul, mungkin ada orang latih pada saat dipukul, mati mamamu, dia waktu pun dia langsung spontan, mati mamaku gitu kan. Kenapa? Dia nggak mungkin bilang mamanya mati. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena memang dia nggak lagi diproses di otak, dia nggak sadar, langsung aja spontan dia. Nah itu tak sadar gitu ya. Nah pada saat di depan umum tiba-tiba badannya digelitik, cep, dia spontan jerit. Sebenarnya kalau dia sadar, dia juga malu melakukan itu ya. Nah cuman karena tidak diproses di otak, artinya begitu diterima oleh reseptor alat indera, dia langsung dibawa ke sumsum tulang belakang. Dia nggak dibawa ke otak, dari sensorik dibawa ke sumsum tulang belakang, baru ke saraf motorik. Saraf motorik ya aksi gitu, ya. Nah, coba kalau mau tahu gerak refleks, nanti diam-diam ada kawan, diam-diam coba kejutin dia. Mati atau apa gitu. Kadang-kadang ada yang latah di bola, apa yang kita bilang dia ucapin gitu ya kan. Nah, kita bilang tahap, ya kadang-kadang nama binatang bilang dia juga apa. Yang sebenarnya kalau dia sadar dia nggak mau ngucapin itu. Tapi, nah seperti itu gambaran kerja saraf tadi, sistem saraf kita ya. Tapi cepat, ya cepat kerjanya, nggak lambat. Sama seperti kayak kita nelpon.
kita nelpon, karena sistem saraf itu kayak sistem jaringan telepon juga. Orang tua kita mungkin ada di Madinah, teleponan gitu. Apakah nyampe-nya informasi rangsangan itu beberapa hari baru nyampe? Halo, baru 1 hari dulu baru nyampe halo, gitu. Enggak kan? Ya kan saya tahu? Enggak. Nah, saraf juga seperti itu. Pada saat dicubit, langsung dia tahu, terasa dia. Sakit enggak, geli enggak, cepat enggak, sampai lama dulu. Kalau dicubit, lalu dia ngerasakannya sakit, enggak. Baru dia ini ada masalah dengan sistem sarafnya. Hah? Nah, bios beda kalau dengan bios. Bios ini kan dia membuat rasa, hilang rasa dia. Nah, sehingga karena hilang rasa itu dia tidak dapat informasi, tidak terbaca di otak. Dia bios itu menghalangi informasi tadi itu. Ya kalau bios hilang nyampe ke otak, waduh sakit juga kan. Ya, jadi di bios itu kan dia menghalangi jalannya informasi. Nah, maka disuntikkan dia ke bagian darah juga, dia disuntikkan dia. Kalau misalnya yang mau dipotong atau apa, di sini dicucuk. Dia nggak kayak sakit demam, cuma cucuk di pantat. Di bios enggak. Di mana mau dipotong, di situ dibius, ya, sehingga di situ kebas, sehingga pada saat dipotong informasi itu nggak nyampe ke otak. Tapi pada saat pengaruh biusnya hilang, nyampe dia ke otak informasi ini sakit, baru tadinya nggak nyampe. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini saraf, jaringan saraf, ya. Ya, oke. Gimana? Buat yang diterima, bisa diikuti ya, diterima ya. Nah, Adrian, kira-kira setelah begini agak dapat wawasan baru situ, ya. Jadi seperti itu ya, cara kerja sistem saraf pada jaringan hewan. Sebenarnya juga sama ya, jaringan hewan dan jaringan pada tubuh kita juga ya, sama. Nah seperti itu ya. Oke. Buat yang di rumah gimana ya, mudah-mudahan tetap semangat. Kira ada yang mau ditanya sampai di sini? Ini pertemuan terakhir kita ya, berkaitan dengan jaringan saraf. Insyaallah ujian kita ya, PTS itu dari sel, kemudian jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan, 3. Jadi PTS kita insyaallah itu di tanggal 17. Mulai besok itu ada ulangan praktek ya, bagi mapel yang mau buat ulangan praktek. Tapi insya Allah biologi kita enggak ya. Nah jadi insya Allah mulai tanggal 17 sampai tanggal 25 itu kita ada PTS 1 ya. Materi soalnya nanti soalnya berkaitan dari sel, kemudian jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Jadi diulang-ulang ya. Nah, jadi sifatnya penalaran ya, jadi bisa saja Ustadz tanyakan ya, bisa mungkin berkaitan dengan soal-soal PH kemarin ya, PH 1 penilaian harian 1 kemarin ya. Nah, tentang sel ya, ada sel meristem, ada sel apa ya, apalagi ekosel, cari apa kemarin ya, jaringan meristem ya, jadi jaringan pada tumbuhan ya. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen ya. Nah ini harus dipahami ya, kenapa tumbuh-tumbuhan itu bisa tambah tinggi. Nah itu berhubungan dengan jaringan apa. Nah ya, nah itu dipelajarin kembali jaringan meristem ya. Ada meristem apikal, lateral ya, apikal ya, interkalar gitu ya. Nah berhubungan dengan jaringan hewan ya, coba ini ya. Mungkin sekedar kisi-kisi ya, mungkin dari banyak ya, dari banyaknya materi ini sekedar kisi-kisi
Jadi coba dipelajarin kalau dia tentang sel, ya pelajarin bagian-bagian sel, ya, bagian-bagian sel dan fungsinya, ya, itu dia pelajarin coba ya. Kalau dia berhubungan dengan jaringan-jaringan tumbuhan, coba pelajarin tentang jaringan meristem, ya, jaringan meristem itu ada di mana saja, ya kan? Nah, kalau tentang jaringan pada hewan ini coba pelajari garis besar ya, untuk mempermudah, pelajari coba tentang jaringan darah dan jaringan saraf, dipelajarin coba ya. Ini kisi-kisi untuk mempermudah antum ya, karena di masa-masa seperti ini juga. Jadi kalau jaringan hewan ini coba pelajarin kembali jaringan darah ya, jaringan saraf ini diulang-ulang ya. Kalau untuk sel, pelajarilah tentang bagian-bagian sel dan fungsinya. Kalau jaringan pada tumbuhan, pelajarilah inti-intinya jaringan meristem ya. Meristem itu ada berapa, di mana saja. Nah, ya kan? Hah? Apa kapan saja, Adrian? Oke, ya. Ada waktu kita sekitar 15 menit lagi. Antum bawa buku enggak? Bawa buku paket. Nah, untuk jari sel apa? Wah, antum ini karena nggak ada HP di apa ya? Kalau apa nanti bisa Ustadz printkan ya. Nanti antum fotokopi ya. Materi-materi tentang sel, ya kan? Ya, situ. Oke, sampai di sini ada nggak yang mau ditanya? Yang di rumah mungkin apa ya? Ya, materi kita hari ini selesai. Ini saja ya. Ustadz tidak berikan tugas ya. Mungkin untuk yang di rumah ya, yang merasa belum mengumpulkan tugas ini karena memang keadaan daring seperti ini, kita mesti memberikan kelonggaran untuk pengumpulan jawaban ulangan harian 1 ya. Seperti ada 4 siswa lagi ya, sebelum masuk PTS dikumpulkan. Tapi kalau nanti udah tetap muka ya, ini tidak ada lagi seperti ini ya. Nah, ini mesti kita tunggu ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini Ustadz tidak memberikan tugas apa-apa ya. Baik, mungkin ini saja dari Ustadz. Semoga ya, apa yang Ustadz sampaikan ini dapat antum terima. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf ya. Ustadz tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.